मेरे वाले मुस्तफा ए सैयदुल वरा ए मेरे वाले मुस्तफा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, berjumpa kembali dalam program Sudut Lajnah, mengupas makna sebuah konsep dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Masih dari studio MTA Jakarta, di perjumpaan kita kali ini ada pembahasan yang sangat menarik dan juga merupakan luar biasanya karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada perempuan. Karena dari sosok seorang wanita ini, ia mampu mengambil peran yang tidak hanya satu, melainkan 3 sekaligus. Telah hadir di studio MTA 2 narasumber kita yang Masya Allah ya, luar biasa. Yang pertama ada Ibu Nisa Rahmania dan juga ada Ibu Supriyatin ya. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Nisa, jazakumullah sudah berkenan hadir di studio MTA. Ya, dan juga Ibu Supriyatin yang mungkin lebih akrab, biasanya dipanggil Bu Atin. Ya, baik. Selamat datang di studio MTA. Jazakumullah sudah berkenan untuk hadir pada hari ini. Jazakumullah ahsanal jasa. Baik, nah alhamdulillah ya Bu ya, akhirnya kita mendapatkan karunia nih untuk berjumpa secara langsung. Nah mungkin kita biar lebih akrab, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Nisa. Silakan. Bagaimana sih kesibukannya Ibu Nisa saat ini? Alhamdulillah kesibukan saya sebagai ibu, istri, saya punya 2 anak perempuan dan 1 cucu. Masya Allah. Nah sejak dari tahun 1993 ya 32 tahun yang lalu saya menjadi dosen PNS di perguruan tinggi di Bogor. Nah kemudian saya juga aktif dalam kegiatan di Jemaat Ahmadiyah itu mulai tahun 2005. Nah, hingga sampai sekarang pun demikian, bermula dari sekretaris Sekum ya di cabang Bogor, kemudian menjadi Muawin Wakifat Now, seperti itu. Masya Allah, luar biasa Ibu. Nah, saya tuh selalu amazed ya sama ibu-ibu yang luar biasa produktif dan juga kontributif, Masya Allah, baik untuk negara maupun juga untuk jemaat tentunya. Nah, kalau Ibu Atin, kesibukannya saat ini seperti apa? Saya seorang istri, ibu dari 5 orang anak. Masya Allah. Saya juga pengurus di Lajnah Imailah sebagai sekretaris TMB dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Saya juga aktif di lingkungan masyarakat sebagai kader Posyandu. Masya Allah, luar biasa ya Ibu Atin, ini kesibukannya juga di jemaat maupun di luar juga Masya Allah luar biasa. Nah mungkin sebelum kita masuk ke topik pembicaraan yang tadi ya Bu ya, nah menurut Ibu Nisa sendiri mengenai fenomena itu, bagaimana tanggapan Ibu? Memang fenomena itu sekarang tuh masih banyak ya yang mengatakan wanita itu makhluk yang lemah ya, tidak berdaya. Padahal di Al-Quran disebutkan bahwa dari segi kerohanian itu setara antara laki-laki dan perempuan. Ya, ada yang contohnya ya, ada seorang laki-laki yang mukmin, ada perempuan yang mukmin. Kemudian laki-laki yang taat, ada perempuan yang taat. Jadi bisa mencapai tahap tersebut. Nah, kemudian pada umumnya laki-laki itu bisa bekerja berat. Seperti itu, perempuan tidak, padahal kenyataannya ya, contohnya yang bekerja di tambang yang bawa mobil yang besar itu adalah perempuan. Jadi tidak demikian tentunya. Nah, untuk itu bagaimana seorang perempuan itu dikatakan tangguh? Tentunya ini kembali lagi pada perempuan. Kalau dia sebagai istri ya, memang walaupun laki-laki itu ya di Quran surat An-Nisa ayat dinyatakan bahwa seperti ini, bahwa laki-laki itu adalah pelindung
seorang perempuan, pelindung perempuan. Jadi dia harus melindungi sepertinya keluarganya ya dari hal-hal yang buruk, supaya bisa menjaga kehormatan keluarganya seperti itu. Nah, perempuan tentunya harus taat pada suaminya ya seperti itu. Jadi walaupun diberikan ketangguhan, nah tapi tetap suaminya adalah imam di keluarganya, pemimpin di keluarganya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi sebetulnya ketangguhan wanita itu sebetulnya sesuai dengan kapasitasnya ya Bu. Betul ya. sekali. Tidak serta-merta pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki, dikerjakan oleh perempuan itu disebut tangguh, tapi sesuai dengan kapasitas dan juga situasi kondisi tersebut ya Bu ya. Baik. Nah, mungkin saya ingin membahas satu-satu ya Bu ya. Nah, kan sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebetulnya bagaimana sih Bu peran seorang wanita sebagai istri bisa dikatakan sangat berpengaruh di masyarakat. Perannya itu sangat penting di masyarakat. Menurut Ibu seperti apa? Memang wanita terutama zaman sekarang itu kan ada yang aktif ya, dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kemudian memiliki posisi misalnya di institusi, bisa sekarang ada yang menjabat rektor, bahkan di Indonesia itu ada juga presiden kan ya. Namun tetap wanita itu punya kodrat, punya fitrat. Kalau dia menjadi istri, tetap suaminya menjadi imam di keluarganya, menjadi pemimpin keluarganya, dan dia wajib patuh dan taat. Nah, nanti kalau dia sebagai ibu, nah dia harus bersama-sama dengan suaminya bekerja sama mendidik anak-anaknya, kemudian memberikan tarbiyat, contoh yang baik, karena kan seorang ibu itu jadi panutan buat anak-anaknya seperti itu. Baik. Saimah. Jadi memang antara laki-laki atau suami dan juga istri gitu ya, itu memiliki peranan yang sangat vital ya Bu ya dalam rumah tangga. Ya, gitu ya. di sini perannya laki-laki penting. Bagaimana juga dia sebagai kepala keluarga jangan membiarkan istrinya ya dia sepertinya tidak sesuai dengan ajaran di Al-Quran seperti itu. Jadi tetap laki-laki itu sebenarnya walaupun istrinya punya pendidikan tinggi, si laki-laki itu dia harus bisa menjadi tadi arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sebagai pelindung perempuan bisa menjaga kehormatan keluarganya, kemudian bisa mendidik keluarganya sehingga ada di koridor yang sesuai ya. Tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh yang buruk. Nah, sementara si perempuan ya dia taat pada suaminya, menjalankan tugas dengan baik. Baik, luar biasa ya Bu ya. Nah, mungkin saya sekarang ke Ibu Atin. Nah, mungkin bisa Ibu menceritakan ya Bu ya, bagaimana sih keberhasilan Ibu ya bekerja sama dengan suami dalam kehidupan berumah tangga Ibu. Baik Teh, saya itu sebetulnya dari awal tahun 2010 saya tuh sudah selain ibu rumah tangga, saya juga menjalankan bisnis ya. Nah, pada saat itu suami sedang tidak bekerja. Nah, karena pada saat itu corona, jadi suami tidak bekerja, anak pun ada satu yang berkebutuhan khusus. Jadi saya memutuskan untuk membantu suami dalam mencari rezeki ya dengan menjalankan bisnis. Nah, pada saat itu kebetulan saya harus anak saya harus bersamaan, harus masuk sekolah, yang masuk TK, masuk SMP, masuk SMA, dan masuk kuliah. Nah, alhamdulillah dengan bekerja sama dengan suami, jadi di rumah kita saling membantu, akhirnya semua bisa tercover semuanya. Luar biasa ya kerjasama dari Ibu Atin dan juga suami yang bekerja sama untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di rumah tangga. Mungkin itu ya Bu ya yang diibaratkan dengan rumah tangga itu seperti sebuah perahu. Nah, mungkin Bu Nisa bisa melengkapinya seperti apa sih Bu kalau kita mendengar istilah itu? Ya,
Ini ibarat ya satu perahu ya. Perahu itu kan nahodanya satu ya. Betul. Perahu baik itu perahu besar atau yang sedang. Nah jadi yang nahoda itu di rumah tangga itu adalah kepala keluarga, jadi suami. Jadi suami yang mengarahkan tadi, yang melindungi, yang apa namanya tuh mendidik istri, anak ya seperti itu. Kemudian apa peranan wanita, peranan ibu. Nah ibu dengan suami saling bekerja sama. Seandainya ya kalau seandainya itu perahu itu didayung oleh dua dayung yang kayu ya, yang satunya rusak sepertinya ya, kan dia tidak bisa berjalan mencapai tujuan. Jadi ibarat tadi perahu. Jadi nakodanya ada, kemudian yang saling bekerja sama supaya roda keluarga itu ya berjalan, harus saling membantu. Nanti sepertinya ya melenceng ke arah yang berbeda, nanti dia luruskan lagi. Nah, pentingnya mungkin di situ juga harus ada keyakinan bahwa Allah juga akan memberikan kemudahan, kelancaran dalam membina keluarga. Seperti itu, Teh. Luar biasa ya Bu ya. Karena sebetulnya di luar ya Bu ya, itu kan masih ada stigma gitu. Jika banyak sekali suami itu yang mengkerdilkan peran istri dan juga beranggapan hanya saya kepala keluarga, tidak ada yang membantu, saya lah satu-satunya, misalkan seperti itu ya, stigma di luar tuh seperti itu. Nah, jika tadi ada peran seorang istri Ibu ya, maka sekarang adalah peran seorang wanita sebagai seorang ibu itu kan sangat penting ya Bu ya. Sebetulnya sepenting apa peranannya Bu? Baik, kalau wanita sebagai ibu berarti di situ dia punya suami dan punya anak-anak ya, harapannya seperti itu. Kalau sebagai ibu tadi laki-laki tetap sebagai kepala keluarga, sementara wanita adalah pimpinan keluarga di rumah tangga suaminya. Jadi tentunya dengan bekerja sama dengan suami, mendidik anak bareng-bareng, kemudian memberikan tarbiyat, kemudian si ibu itu memberikan asupan gizi yang baik, kemudian memberikan dia juga kesehatannya seperti apa, itu yang harus dilakukan. Nah sementara suami tentunya dia mencari nafkah, kemudian yang tentunya yang halal ya, yang bisa dinikmati, digunakan oleh keluarganya. Nah di masyarakat tentunya apabila tidak terjadi ketidaksesuaian, misalnya seorang suami yang tidak memperhatikan keluarganya, ya terserah istrinya saja nih uangnya dikasihkan, sementara mungkin istrinya tidak menggunakan dana itu sebaik mungkin, tidak digunakan untuk membiayai anaknya sekolah, tidak digunakan untuk hal-hal yang tadi untuk kebutuhan rumah tangga, maka disitulah nanti mulai terjadi kegoncangan di keluarga. Jadi peran wanita itu tetap ya, suaminya harus memberikan teladan ya dalam membina keluarga sebagai kepala keluarga, dan wanitanya taat patuh dalam menjalankan itu. Tapi tentunya ya semuanya itu dengan karunia Allah. Jadi selalu harus mohon terus pada Allah Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang sebetulnya peran ibu itu mau susah, senang, bagaimanapun cara kita menghadapinya, kembali lagi itu adalah berdasarkan karunia Allah ya Bu ya. Kesuksesan segala sesuatu itu pasti kita semata-mata hanya karunia Allah ya Bu ya. Nah, mungkin saya beralih ke Ibu Atin. Nah, sejauh ini ya Bu ya, kerjasama Ibu kan bersama Bapak luar biasa ya Bu ya, memiliki anak yang berkebutuhan gitu ya. Nah mungkin jika Ibu berkenan ya untuk sharing bersama kita, seperti apa sih Bu pengasuhannya terhadap anak-anak, tarbiyatnya Ibu dan Bapak kepada anak-anak? Baik Teh, saya tuh dalam mendidik anak ya, karena dari kecil kami selalu mengarahkan anak-anak. Kebetulan kami dapat karunia 5 orang anak, yang 4 laki-laki. Nah, yang 1 berkebutuhan khusus, tapi itu sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Nah, yang 3 ini kami didik beliau dari sejak dini, diarahkan untuk ke mubalik, sekolah mubalik. Dan alhamdulillah suatu karunia yang 2 sudah masuk di jamiah sekolah mubalik. Nah, dalam mendidik
dari kecil kami mengajarkan mereka pertama dalam kesederhanaan karena tahu kondisi orang tua seperti apa. Jadi kesederhanaan yang kami utamakan. Lalu dari kecil tarbiyat ya, dalam tarbiyat, sholat, terus setiap mau tidur, nah selalu mengajarkan anak-anak hafal-hafalan surah sampai hadis, sehingga di mereka itu dalam usia 3 tahun itu sudah bisa berpidato. Masya Allah ya, dari kisahnya Ibu Atin ini kan dari kecil anaknya sudah ditanamkan nilai-nilai agama yang begitu kuat ya Bu ya, dan juga merupakan hasil kerjasama antara ibu dan juga bapak, dan biasanya kan sangat memegang peranan penting ya yang membersamai anak-anak itu kan, peran ibu tuh kuat sekali begitu. Kalau misalkan dari Ibu Nisa sendiri gitu ya, mengenai kita sebagai seorang ibu, seorang wanita yang selalu berserah diri kepada Allah itu seperti apa Bu? Baik, seorang wanita itu berserah diri itu tadi, contohnya ya tadi Ibu Atin. Jadi walaupun hidup mungkin dalam keadaan sulit ya, tapi memiliki cita-cita anaknya nanti ingin masuk sekolah mubalik. Jadi dari kecil diberikan pengajaran agama ya, kemudian membaca tadi surat-surat sebelum tidur, sehingga pada usia dini itu sudah memahami itu bacaan-bacaan, kemudian bacaan surat pendek ya, kemudian mampu berpidato. Itu adalah suatu yang baik, karena tidak semua orang tua bekerja sama antara suami dengan istri mendidik anak-anak bareng-bareng. Jadi mungkin kalau kita ya tadi seperti mencontoh dari Ibu Atin, akhirnya terbukti kan kedua putranya diterima sekolah di mubalik. Padahal kan untuk menjadi masuk sekolah mubalik itu ketat ya, sulit, kemudian perlu seleksi. Betul. Dan memang harus orang-orang yang luar biasa ya. Seperti itu. Jadi peranan wanita itu di situ. Jadi punya ketaatan, kemudian bermohon pada Allah semoga mendapatkan kemudahan, kelancaran, tangguh ya, tidak mudah putus asa, sabar, dan bisa hidup sederhana tentunya ya. Luar biasa ya, jadi justru dari kisahnya Ibu Atin ini kan sebetulnya menghapus ya Bu ya stigma yang tadi bahwa manusia perempuan itu lemah katanya. Ternyata kan luar biasa sekali ya, memiliki peranan yang luar biasa sekali dari Ibu Atin ini. Nah mungkin karena menjadi seorang muslimah itu kan memerlukan ketaatan ya Bu ya. Kemudian setelah taat itu maka akan dikaruniakanlah karunia kepada mereka. Nah sebetulnya bentuk karunianya itu seperti apa sih Bu biasanya kalau untuk ya mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya, karunianya itu bentuknya apa saja sih sebetulnya? Kadang-kadang kan orang memperhatikan karunia itu dalam bentuk harta yang banyak, rumah yang banyak, anak-anak yang bisa pendidikan tinggi, tapi ternyata belum tentu ya itu memberikan kebahagiaan. Karunia itu bisa dilihat dari kebahagiaan hidup ya, menjalani hidup dengan tenang, adem, ayem, kemudian ketika diperlukan ada ya, anak-anak juga baik-baik, kemudian soleh-solehah, sopan, mau bekerja keras. Jadi itu suatu karunia. Jadi tidak bisa kita menilai dari harta, tapi dari sepertinya kesehatannya baik, ya, hilang dari rasa cemas, tidak iri melihat orang lain memiliki seperti apa. Jadi baliklah pada diri sendiri. Jadi itu memang perlu ya disadari dari kecil sebenarnya anak tuh diajarkan oleh orang tua untuk bersyukur, kemudian harus bekerja keras, dan seperti itulah kurang lebih menurut pendapat saya seperti itu. Masya Allah ya. Nah mungkin selanjutnya ya, sebetulnya bentuk kewajiban apa sih Bu yang dimiliki oleh seorang istri ataupun ibu dalam perspektif Islam? Seorang istri atau seorang ibu dalam perspektif Islam itu jadi begini,
Jadi pertama ya, seorang wanita karena kita Muslim ya harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Kemudian kita membaca Al-Quran setiap hari, mengamalkannya, dan itu kita mencontohkan pada anak-anak ya. Betul. Kemudian kita memberikan tarbiyat yang baik pada anak-anak, tarbiyat juga pada diri sendiri. Jangan kita memberitahu pada anak-anak, kita sendiri terlena ya seperti itu. Kemudian kita juga mengajak juga suami, kalau sepertinya suami ada melenceng, Pak, ayo Pak tahajud. Nah kan ada seperti mungkin ya lupa, saling mengingatkan. Kemudian sebagai wanita itu jangan mudah terpengaruh oleh medsos, oleh luar. Kita taat pada Allah, kita yakin bahwa Allah nanti akan memberikan rezeki. Tidak apa namanya itu, kok kita sulit melulu ya, tidak berpendapat seperti itu. Mungkin di dalam kesulitan itu nanti akan datang kemudahan. Seperti Masya Allah. Nah, mungkin ini karena kan banyak sekali ya Bu ya kesulitan-kesulitan yang dirasakan gitu ya oleh seorang wanita dalam memerankan sebagai sosok ibu, dan itu memang sebetulnya solusinya bisa ditemukan yaitu kalau kita misalkan berpedoman kepada Al-Quran ya Bu ya. Semua mungkin jawabannya ada di situ ya Bu ya, kurang lebih. Nah, mungkin saya kembali ke Ibu Atin. Nah, mungkin dari Ibu sebetulnya apa sih Bu motivasi Ibu gitu ya, kalau misalkan diingat-ingat kan sekarang Ibu sudah melepaskan ya karir Ibu di luar gitu ya semenjak di tahun 2010 ya, karena fokus bersama Bapak membangun bekerja sama di rumah gitu ya. Sebetulnya motivasinya apa sih Bu? Ibu akhirnya merelakan, mengikhlaskan gitu. Karena saya diamanahi sebagai pengurus di Lajnah Imailah, Sekretaris TMB. Nah, saya memutuskan untuk fokus menjalankan amanah tersebut. Jadi, yang biasanya setiap hari saya berpikir, setiap hari saya mau kemana, prospek ke siapa, tapi sekarang saya mau kemana, mau kunjungan kemana, saya tuh mau tablik kemana gitu. Nah, dari situ saya memutuskan fokus. Saya setiap hari saya kunjungan ke daerah-daerah, bersilaturahmi kepada para mubayyin baru di daerah-daerah binaan. Kebetulan mubayyinnya banyak, ada 80 orang. Masya Allah. LI-nya. Jadi saya minggu ini mengadakan taklim di daerah, misalkan Bulak Temu. Saya minggu ini mengadakan taklim di daerah Pelaukan, mengajarkan para ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah sepuh itu belajar mengaji, membaca Al-Quran, yang membaca Iqra. Jadi setiap hari saya berkunjung gitu. Saya memutuskan untuk bertablik ya. Bertablik ya. Luar biasa. Itu kan berarti Ibu menyiapkan waktu khusus untuk berkontributif ya Bu ya di jemaat, luar biasa sebagai pengurus gitu. Kemudian banyak sekali ya Bu ya binaan-binaan Ibu ya, memang harus dibina terus secara kontinu ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Tadi ada 80 orang. 80 orang MB. 20 nasirat. 20 nasirat, luar biasa sekali. Nah, mungkin obrolan ini sangat memberikan inspirasi ya, bagaimana mengenai peran wanita itu ternyata luar biasa ya Bu ya. Betul-betul sangat menghapuskan stigma di luar bahwa wanita itu lemah dan juga mungkin dia tidak berdaya, tapi kan rupanya peranannya luar biasa sebagai ibu, istri, dan juga sebagai pengkhidmat agama ya Bu ya, tentunya luar biasa sekali. Nah, baik, tadi adalah diskusi bersama ibu-ibu kita yang sangat hebat seputar peran wanita dan juga peran sebagai istri. Kemudian yang terakhir, boleh Ibu Nisa untuk memberikan closing statement ya. Bagaimana, apakah ada yang ingin disampaikan untuk para pemirsa MTA? Oh ya, saya ingin menyampaikan pada kaum ibu semua ya, kita sebagai umat Muslim tentunya jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian kita tahu posisi kita sebagai istri, sebagai ibu,
tetap bahwa suami adalah sebagai kepala rumah tangga, dan kita bekerja sama dengan suami dalam membina anak, keluarga, seperti itu. Kemudian kita juga harus berkontribusi ya pada masyarakat luas, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus perhatikan lingkungan. Kalau lingkungan kita baik, tentunya akan mempengaruhi juga kehidupan kita ya, seperti itu. Dan tadi sebagai contoh pada yang dicontohkan oleh Ibu Atin ya, mau berbagi waktu, meluangkan waktu, memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat, seperti itu. Masya Allah, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Baik, nah kalau dari Ibu Atin sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa MTA? Baik, sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna, namun kita terus berproses ke arah yang lebih baik dengan usaha dan doa. Tanpa pertolongan Allah dan karunia Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan landasan cinta dan kasih sayang, kita sebisa mungkin melaksanakan tugas kita. Terus selebihnya mohon doa kepada Allah Ta'ala, semoga kita selalu diberikan kemudahan. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah sanal jaza, ibu-ibu, luar biasa sekali. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara yang sangat kaya akan ilmu dan juga berberkat ini. Demikianlah pemirsa Sudut Lajnah, perbincangan kita bersama Ibu Nisa dan juga Ibu Supriyatin dalam episode ini. Saya selaku pemandu acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan terima kasih sudah menyaksikan Sudut Lajnah. Tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Saya beserta tim undur diri dan kami mengucapkan jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, maafkan. Wali Mustafa ऐसे